Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahma Fitriani Awaludin dengan NIM akhir 78. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan review mengenai analisis kadar lemak dengan menggunakan metode Babcock. Nah, video ini saya buat dalam rangka pemenuhan tugas mata kuliah dari mata kuliah analisis pangan dengan dosen pengampu saya yakni Ibu Winda Nurtiana STP MSI. Baik, sebelum saya melakukan review mengenai analisis kadar lemak menggunakan metode Babcock, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa sih itu lemak, kemudian fungsi lemak dalam bahan pangan, dan fungsi lemak dalam tubuh. Nah, jadi apa sih itu lemak? Lemak atau lipida ini merupakan molekul yang tersusun dari beberapa unsur, diantaranya ada unsur oksigen, kemudian ada hidrogen, ada karbon, dan kadang-kadang mengandung fosfor atau nitrogen. Seperti yang kita tahu, lemak ini tidak bisa larut dalam air. Nah, karena air tersebut itu bersifat polar. Namun teman-teman harus tahu bahwasannya lemak ini bisa loh larut dalam pelarut lain selain dari air. Salah satu contoh dari pelarut lain yang dapat melarutkan lemak yakni adalah kloroform, karena kloroform ini bersifat nonpolar. Kemudian apa sih itu? Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi lemak. Nah, pada bahan pangan, lemak ini berfungsi sebagai pemberi rasa gurih, kemudian dapat memberikan tekstur renyah pada makanan yang digoreng. Kemudian lemak sendiri juga bisa menaikkan kalori dari suatu bahan pangan. Selain itu, lemak juga dapat memberikan sifat empuk pada kue. Nah, untuk tubuh sendiri, lemak ini salah satunya berfungsi sebagai cadangan energi yang disimpan dalam jaringan lemak di berbagai bagian tubuh. Kemudian, lemak juga dapat berperan sebagai pelindung dan penopang organ-organ tubuh tertentu seperti mata dan ginjal. Kemudian, apa sih pentingnya kita melakukan analisis lemak pada produk pangan? Nah, salah satunya kegunaan dari analisis lemak pada produk pangan ini, jika kita melakukan analisis lemak pada produk pangan, kita dapat mengetahui atau memperkirakan jumlah kalori dari suatu produk yang kita konsumsi. Kemudian, analisis lemak juga menjadi salah satu standar. Baik, selanjutnya adalah kegunaan atau urgensi dari analisis lemak pada produk pangan. Nah, pada produk pangan sendiri, analisis lemak ini memiliki banyak manfaat atau banyak kegunaan. Yang pertama, lemak atau kadar lemak itu berfungsi sebagai salah satu perantara yang dapat kita gunakan untuk memperkirakan jumlah kalori yang terkandung dalam suatu bahan pangan. Kemudian analisis lemak juga menjadi salah satu standar mutu dan salah satu syarat pada produk pangan apabila produk pangan itu akan dipasarkan atau diproduksi, karena produk lemak ini standar mutu dari kadar lemak itu seringkali tercantum dalam standar nasional Indonesia, terutama untuk produk-produk pangan. Kemudian kegunaan lainnya dari analisis lemak yakni dapat digunakan untuk menentukan kualitas pangan, contohnya pada produk pangan seperti tepung-tepungan. Nah, seperti yang kita tahu bahwa tepung-tepungan ini sangat butuh dianalisis kadar lemaknya. Mengapa demikian? Karena apabila dalam suatu produk tepung mengandung kadar lemak yang tinggi, itu tuh dapat mempengaruhi umur simpan dari produk tepung tersebut.
Dimana semakin tinggi kadar lemak dalam produk tepung, maka produk tepung tersebut cenderung mudah mengalami ketengikan. Kemudian di sini ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk melakukan analisis kadar lemak, terutama analisis kadar lemak kasar. Nah, yang pertama ada metode Soclet, kemudian yang kedua ada metode hidrolisis asam, ketiga ada metode Babcock, dan yang terakhir ada metode Goldfish. Baik, seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, bahwasanya pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai metode Babcock, atau saya di sini akan mereview mengenai apa sih metode Babcock itu. Nah, metode Babcock ini merupakan salah satu dari sekian banyak analisis kadar lemak yang dapat digunakan. Tapi metode Babcock ini cenderung atau banyak yang menilai bahwasanya metode ini lebih efektif digunakan pada produk-produk cair seperti produk-produk berbasis susu atau yang biasa kita sebut dengan dairy product. Nah, adapun produk berbasis susu yang efektif digunakan pada saat menganalisis kadar lemak menggunakan metode Babcock ini adalah produk susu yang tidak dilakukan penambahan gula dan perisa manis. Nah, kenapa sih produk berbasis susu tanpa penambahan gula dan perisa manis ini dapat dikatakan lebih efektif apabila dianalisis kadar lemaknya menggunakan metode Babcock? Nah, alasannya itu adalah karena dalam produk berbasis susu itu mengandung gula yang akan mengalami pergerakan akibat adanya reaksi asam yang dilakukan oleh asam sulfat. Tepatnya adalah asam sulfat pekat. Kemudian di sini ada prinsip dari analisis kadar lemak menggunakan metode Babcock. Nah, jadi analisis kadar lemak menggunakan Babcock itu pada dasarnya adalah pemisahan lemak yang dilakukan dengan penambahan asam sulfat ke dalam produk. Contohnya adalah produk susu. Kemudian dari penambahan asam sulfat tersebut akan dilanjutkan dengan proses sentrifugasi, dimana setelah proses ini jumlah lemak yang terpisah itu dapat diukur berdasarkan skala pada alat tersebut. Kemudian karena adanya asam sulfat yang ditambahkan tadi, itu akan memunculkan reaksi yang dapat memecah dan melarutkan kasein serta protein lainnya yang terkandung di dalam susu tersebut, sehingga dihasilkan kadar lemak. Kemudian lemak cair yang sudah dianalisis akibatnya akan terpengaruh oleh panas dari adanya penambahan amil alkohol. Kemudian proses sentrifugasi sendiri itu akan membuat lemak terkonsentrasi pada bagian skala butirometer, sehingga kadar lemak dapat dihitung dan dianalisis. Kemudian di sini ada salah satu jurnal yang menggunakan analisis kadar lemak menggunakan metode Babcock. Nah, jadi di sini ada jurnal dari Teresia, Maria, dan Christophorus, di mana judulnya ini yakni kadar protein dan lemak yogurt yang terbuat dari jenis dan jumlah kultur yang berbeda. Journal of Tropical Animal Science and Technology yang diterbitkan pada tahun 2022 dengan volume 4 nomor 1 dan jumlah halaman yakni mulai dari halaman 66 hingga halaman 77. Nah, pada jurnal tersebut di sini ada
prosedur atau ada bagian yang menjelaskan mengenai pengujian kadar lemak. Nah, jadi pada jurnal tersebut seperti yang sudah saya jelaskan bahwasanya jurnal ini menggunakan analisis kadar lemak menggunakan metode Babcock. Nah, mengacu pada jurnal sebelumnya yang sudah dibahas, di sini terdapat tahapan yang dapat kita lakukan apabila kita akan melakukan atau ingin melakukan analisis kadar lemak menggunakan metode Babcock. Nah, pertama-tama tentunya kita memasukkan sampel ke dalam botol Babcock. Setelah sampel dimasukkan, tahap selanjutnya adalah menambahkan sedikit demi sedikit larutan H2SO4 pekat atau asam sulfat pekat sebanyak 17,5 ml ke dalam botol. Kemudian setelah tahapan penambahan H2SO4 atau asam sulfat pekat telah dilakukan, kita dapat mengocok botol Babcock hingga sampel dan asam sulfat yang ada di dalam botol tersebut merata dan baik. Mengacu pada jurnal yang tadi sudah disebutkan, terlampir bahwasannya terdapat prosedur yang dapat kita jadikan referensi apabila mengacu pada jurnal yang sudah disebutkan tadi, terdapat prosedur yang dapat kita jadikan referensi apabila kita ingin melakukan analisis kadar lemak menggunakan metode Babcock. Nah, jadi prosedurnya itu pertama-tama kita harus memasukkan sampel terlebih dahulu ke dalam botol Babcock. Kemudian setelah itu kita tambahkan H2SO4 pekat atau asam sulfat pekat sebanyak 17,5 ml ke dalam botol yang sudah tadi sebelumnya dimasukkan sampel. Kemudian setelah sampel dimasukkan dan H2SO4 pekat juga sudah dimasukkan semua sebanyak 17,5 ml, kita lakukan pengocokan pada botol sehingga sampel dan asam sulfat tersebut tercampur rata. Nah, tujuan dari pengocokan ini adalah untuk menghancurkan emulsi lemak yang terjadi pada sampel, yang ada pada sampel. Kemudian setelah itu dilakukan sentrifugasi pada botol Babcock selama 10 hingga 15 menit hingga lemak terkumpul di bagian atas cairan. Setelah itu ditambahkan air panas sampai larutan dalam botol Babcock naik hingga leher botol. Kemudian setelah larutan naik hingga leher botol Babcock, itu dilakukan sentrifugasi kembali selama 5 menit. Kemudian setelah dilakukan sentrifugasi tadi, kita dapat menambahkan air panas kembali sampai lemak terlihat jelas di bagian leher botol. Setelah itu kita dapat menempatkan botol ke dalam air hangat dengan suhu 55 derajat Celcius hingga 60 derajat Celcius selama lebih dari 3 menit. Setelah tahap itu dilakukan, kita dapat mendinginkan botol dan mengukur volume lemak yang sudah terbentuk di bawah skala meniskus atau batas kapiler yang muncul. Setelah volumenya terbentuk dan sudah memunculkan meniskus atau batas kapiler, kita dapat melakukan perhitungan kadar lemak menggunakan rumus yang sudah ada.